Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa dalam pelayanan doa pagi hari ini. Sabtu tanggal 2 bulan November 2024. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tidak terasa sudah kita lewati satu perjalanan waktu bulan Oktober di belakang kita, dan kita memasuki bulan yang baru, November. Tentu dengan pokok tema renungan sepanjang bulan yang akan juga berganti dari apa yang kita terima sebulan yang lalu. Oleh karena itu, selain akan menerima tema baru dalam bacaan maupun renungan-renungan doa pagi, Bapak Ibu juga disadarkan bahwa telah melewati satu topik masa penghayatan bulan keluarga, di mana telah kita tutup dan akhiri pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober yang lalu. Kiranya membekas nilai-nilai luhur yang ditebarkan melalui tema-tema renungan setiap hari Minggu maupun bahan-bahan PA, bahan siraman rohani yang dilaksanakan di blog masing-masing, di mana semangat untuk mengasihi dan melayani lebih kepada mereka yang berkeadaan kebutuhan khusus menjadi pesan utama dalam tema bulan keluarga tahun ini. Kita akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, dikaruniai berkah pengertian, pemahaman, semua ciptaan menjadi nyata di muka bumi ini karena Tuhan, tanpa memandang bagaimana keberadaan sosok tersebut dalam keadaan berkebutuhan khusus atau tercipta rata-rata pada umumnya dalam kenormalan. Orang mengatakan intinya semua yang terlahir sebagai manusia, dia adalah ciptaan yang tangan Tuhan sendiri menciptakan, memberkati dan memberikan harga kehidupan sebagai manusia, pantas untuk dikasihi, dilayani, mendapat tempat dalam kesejajaran atau kesetaraan sebagai manusia di hadapan Tuhan dan sesama. Ini semua mengingatkan kepada kita untuk bersyukur diciptakan Tuhan dengan segala keunikan masing-masing. Mari kita masuk ke bulan November, di mana pokok tema pada bulan ini sudah berganti, yaitu untuk bulan November tema bulanannya kasih karunia Tuhan untuk semua orang. Sepanjang bulan November nanti, tema-tema kita akan mengupas topik-topik tentang luasnya kasih karunia Tuhan yang bekerja tanpa batas bagi semua orang. Mari Bapak Ibu kita awali dengan masing-masing mengambil waktu bersaat teduh mengkuduskan pelayanan ini terlebih dahulu. Saat teduh secara pribadi dimulai. Dengan keheningan hati ini, arahkanlah jiwa kepada Tuhan, serta mengaku di dalam hati kita demikian: Tuhan Allah pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Turun dan menaungilah hidup saudara semua. Kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan kasih Kristus Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Dilanjutkan doa pembuka. Mari kita berdoa.
Kami mengucapkan syukur pagi hari ini kepada Allah yang Maha Agung, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan luhur surga mulia. Kami datang dengan hormat, menyembah dengan rasa berbakti sedalam-dalamnya kepadamu. Karena Engkaulah yang menciptakan hidup kami, memberikan harga dan nilai, mengasihi, menyelamatkan dengan sebobot pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Oleh karena itulah kami menjadi anak-anak Allah, ditebus, mendapatkan hak untuk diberikan kehidupan abadi. Kami pun mengucapkan syukur diberi kuasa untuk menang dari segala godaan, tipu muslihat iblis, dan cobaan dosa, sehingga boleh hidup suci di hadapan Tuhan. Sekarang kami merindukan firman-Mu. Di pagi hari ini, memulai bulan baru yang Engkau berikan, hari kedua. Hari ini Sabtu tanggal 2 November, kami menjalani dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus sepanjang hari-hari bulan November yang akan kami tempuh. Kiranya disucikan, diberkahi, dan dikuduskan oleh tangan-Mu. Dijauhkan dari halangan, mara bahaya, diberkati sehat, selamat dari segala gangguan sakit penyakit, dimudahkan dalam segala urusan, mendapatkan cinta kasih Tuhan dan sesama dalam kehidupan, dilimpahkan rezeki, kemudahan dalam mencari nafkah kehidupan untuk keluarga dan pribadi kami. Demikian pula, semakin dibuat bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama, di dalam sikap rendah hati dan saling mengampuni, di dalam sikap mau menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan dengan rasa syukur, maupun segala peristiwa-peristiwa kehidupan yang harus dihadapi dan dijalani dengan bersandar penuh. Mohon kekuatan pertolongan dari Tuhan, membebaskan kami dari segala sandungan. Demikian hari perdana awal bulan November kami awali dengan bertelut, memohon Tuhan menguduskan hari-hari yang akan kami lewati, memberkati, menolong kami yang akan menjalaninya, menjalani dengan bersandar penuh pada pimpinan, pertolongan, dan kemurahan dari tangan Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, di kesempatan pertama ini di bulan November, kita menerima bacaan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati semestinya dibaca dari ayat 25, satu perikop. Namun ini saya mulai di tengah perikop pasal ini, yaitu ayat 30. Demikian bunyi firman-Nya, Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian bunyi bacaan Injil Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kisah orang Samaria yang baik hati mungkin cukup sering dan menjadi kisah pilihan untuk memberikan gambaran pertolongan tanpa pamrih, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, bahkan dilakukan oleh mereka seorang yang disebut golongan Samaria, bukan rohaniawan, bukan kelompok teolog, pejabat gereja, ataupun klerus, orang-orang kudus yang memangku tugas-tugas pelayanan mimbar, pelayanan-pelayanan altar, ataupun pelayanan-pelayanan rumah ibadah. Juga bukan orang yang berpegang pada naungan kitab suci tertentu, si Samaria yang menolong orang yang sedang jatuh ke dalam penyamun, dirampok, dihajar, diambil hartanya, nyaris mati itu. Perbuatan si Samaria ini dicatat oleh kitab suci menjadi ilustrasi ajaran Yesus, di mana ketika Yesus harus menjawab pertanyaan, ayat 25 sampai dengan 30 itu isi pertanyaannya. Bagaimana orang-orang Yahudi ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Yesus berkata, "Bukankah ada hukum yang engkau kenali, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang kepada Tuhan Yesus, dijawab Yesus dengan jawaban normatif. Bagaimana aku bisa memperoleh keselamatan itu? Yesus menjawab, lakukanlah hukum yang terutama itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ternyata para penanya ini tidak berhenti sampai beroleh jawaban tersebut, bahkan terkesan semestinya sudah mengerti hukum yang utama itu apa. Tetapi para penanya ini, pikiran dan hatinya dibungkus oleh primordialis sempit, yaitu terhadap keyahudiannya yang melampaui ambang batas, membuat pemisah. Kalau di Afrika ada politik apartheid, pembedaan warna kulit, ras, suku, golongan. Di zaman bangsa Yahudi mereka sudah mengidentifikasikan diri sebagai bangsa yang terpilih yang berhak beroleh keselamatan. Jadi mereka bertanya ini bukan karena ketidaktahuan atau ingin mendapatkan pengertian dari Yesus, tetapi ingin mempertegas apakah di mata Yesus keselamatan itu berlaku universal bagi seluruh orang, atau
istimewa hanya untuk orang-orang keturunan Yahudi. Sehingga mereka bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Muncullah ilustrasi Yesus. Kalau orang Lewi adalah golongan agamais, ahli hukum dan pelayan. Lalu satunya lagi setelah orang Lewi adalah imam yang memimpin peribadatan, orang yang mengerti agama, orang yang mengerti aturan hukum, orang yang mengerti kitab suci, orang yang mengerti undang-undang. Lalu yang terakhir adalah Samaria, orang yang tidak punya aturan hukum, orang yang tidak mengerti kitab suci, orang yang tidak pergi beribadah kapanpun waktu dan harinya. Harinya hanya diisi untuk kerja dan bekerja, bersenang-senang, menikmati kehidupan dengan segala tawaran kenikmatannya. Itulah orang Samaria, yang mana menjadi sulit bagi kelompok orang Yahudi mengaku bahwa mereka pun beroleh jalan untuk menuju kepada keselamatan. Tetapi Yesus justru memberikan perumpamaan, kemanusiaan belum tentu lahir dari sikap agama seorang imam. Rasa kasih belum tentu tumbuh dari jabatan sebagai orang Lewi. Tetapi tidak berarti kebaikan itu sirna dari seorang yang disebut kafir, yang disebut tidak punya kitab suci dan kiblat agama seperti Samaria. Ini pelajaran yang menohok hati bagi kelompok ahli hukum, orang-orang yang berpegang pada kitab Taurat dengan gigih dan meyakini yang menerima keselamatan hanyalah suku bangsa pilihan, yaitu tedak turunipun Abraham, inggih menika bangsa Israel. Yesus membuka pikiran bahwa sesamamu manusia yang harus kau kasihi termasuk adalah orang-orang yang begitu jauh dari hukum, dari keturunan Abraham secara fisik raga, maupun dari tata nilai kehidupan agamawimu yang dibakukan dengan Taurat, yang dibakukan dengan aturan peribadahan yang dilakukan dalam rumah ibadah oleh para pemimpin agama berupa orang-orang yang duduk sebagai imam ataupun para suku Lewi yang melayani setiap hari hidup di lingkungan mesbah atau di lingkungan bait suci. Cinta kasih kepada sesamamu manusia, benihnya bisa jadi tumbuh bukan di antara mereka yang dekat dengan, dalam tanda petik, pintu surga mungkin ya. Orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan pintu surga. Tetapi benih cinta kasih yang adalah sifat dan watak Allah sendiri bisa melekat juga, rela berkorban, mau menanggung risiko, menggaransi, menanggung yang bukan pikulannya. Itu watak dasar ilahi, kasih yang ilahi, kemanusiaan yang bobotnya kasih ilahi. Diilustrasikan oleh Yesus, pertolongan Samaria kepada korban rampok di jalan adalah gambaran Yesus menceritakan kasih manusia yang bobotnya ilahi. Dia tidak kenal siapa yang dirampok ini. Dia benar atau salah tidak dipertanyakan. Yang dia lihat, orang ini membutuhkan pertolongan. Lalu dengan pertolongan yang bisa dia lakukan, menyeka dengan macam alkohol atau anggur ya, supaya tidak terjadi infeksi. Ini bentuk dia menguduskan, menyucikan tubuh raga korban. Ya, sesudah itu dalam ketidakberdayaan karena dihajar,
tenaganya habis, lunglai, tercekam rasa takut, panik, nyawanya terancam, dia merelakan diri untuk memikul orang itu, memindahkannya ke atas keledai atau kuda tunggangannya, keledai ya. Lalu dia turun dan tunggangannya itu dipakai oleh korban, dia turun di bawah. Ini kasih yang menggambarkan pengorbanan, kasih yang menggambarkan penyucian, supaya tidak infeksi, supaya tidak lukanya parah. Dia siram dengan anggur atau dengan alkohol. Sesudah itu dia balut seadanya dulu sebagai pertolongan pertama, lalu dia carikan pertolongan lanjut. Artinya nulungi ora mung sak isane atau sak giduke, tapi total ini. Orang yang tidak punya kitab suci, orang yang tidak punya kiblat agama, ya, orang yang dikafirkan oleh orang-orang Yahudi ini, sementara Lewi, orang yang diagungkan sebagai yang punya hak paten untuk menduduki imam besar, para pejabat rumah penyembahan atau bait Allah, tidak boleh ada selain dari keturunan Lewi. Lalu imam adalah jabatan tertinggi dari pelayan-pelayan yang ada di dalam rumah Tuhan. Sementara mereka yang ditempatkan sekudus itu, seluhur itu, mereka menyimpang, tidak berani mendekat, apalagi menggendong dan memindahkan korban perampokan ini di punggung kuda atau di punggung keledai mereka. Tidak ada pengorbanan. Mereka berpikir terlalu panjang. Ini keturunan siapa? Apakah ini sesamaku manusia? Jangan-jangan ini bukan. Jadi kalau agama melahirkan pembedaan seperti itu, Yesus membongkar. Itu bukan buah dari kehidupan beragama. Jadi kalau kehidupan beragama itu membuat batas, penderitaan orang masih harus dikapling lagi, siapa ini yang menderita? Dia seagama dengan aku atau tidak? Sebangsa setanah air dengan aku atau tidak? Yesus menyebut, ya, dia orang yang tidak tahu sesama manusia, karena masih menggolongkan orang berdasarkan kelompok agama atau kelompok bangsa. Yesus membukakan pikiran kepada semua orang melalui ilustrasi Samaria yang baik hati ini, bahwa sesama manusia itu tidak mengenal apartheid, sesama manusia tidak mengenal perbedaan suku, ras, agama, sesama manusia seluas hati seorang Samaria yang nampaknya jauh dari Allah, tetapi menjadi cermin dan wajah Allah yang penuh kasih. Kasih yang menguduskan, kasih yang rela berkorban, kasih yang menindaklanjuti pertolongan, menggaransi pertolongan. Kuberikan ini 200 dinar, kalau nanti kurang sekembalinya engkau belanjakan lebih, akan kutukar semua biaya yang keluar untuk merawat keselamatan orang ini. Kasih yang sampai pada menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan sempurna. Mari awali dengan menempatkan setiap pribadi sebagai sesama, akan menggerakkan kita mudah untuk melahirkan kasih, menolong sampai dengan bentuk-bentuk pertolongan, kasih kepada sesama, namun bobotnya adalah seperti kasih ilahi, kasih Tuhan, sehingga kita bisa menjadi mitra Tuhan, menyatakan keberadaannya kepada ciptaan, di mana saat ini semakin banyak orang tidak lagi memahami bahwa keberadaan Allah itu amat sangat mengasihi manusia. Bahkan cenderung lebih banyak manusia itu menista Tuhan, manusia itu mengabaikan dengan perilaku-perilaku yang tidak hormat, penyimpangan akhlak dan moral yang tidak lagi dilakukan tersembunyi tapi semakin terbuka,
yang tidak dilakukan dengan rasa malu, bahkan dengan ditempatkan sebagai status kehidupan. Ini semua gambaran ketidaktahuan akan adanya Tuhan, ketidakhormatan ciptaan kepada Sang Pencipta. Jalan untuk membuat mereka melek terhadap Tuhan adalah menebarkan kasih manusia, bobotnya pertolongan manusia, namun isi dan harganya seperti kasih Allah. Tidak menuntut balas, rela berkorban. Saya dan saudara dalam mengasihi sesama manusia tidak boleh membedakan dia suku apa, agama apa, ya, dari gendernya apa, lalu datangnya dari mana, punya kepentingan apa. Ketika mereka dalam keterdesaan hidup, itu bisa menjadi pintu gerbang saudara memperkenalkan orang tersebut kepada Tuhan dan segala kebaikannya. Kasih manusia, saudara, kasihmu, menolong dia dengan tanpa pamrih, menolong dia dengan mau memberikan jaminan sepenuh-penuhnya, menanggung jawabi dia, bobot pertolonganmu engkau lakukan dalam kemanusiaan, namun bobotnya seperti kasih Sang Ilahi. Zaman ini membutuhkan jembatan perantara, memperkenalkan wajah Allah yang penuh kasih kepada manusia dengan berbagai-bagai perilaku kasih dari setiap pribadi yang sudah ditebus dan diselamatkan ini, yaitu pribadi saya, yaitu pribadi saudara. Lakukanlah itu, supaya kasih karunia Allah yang besar itu dimengerti, dikenali, bahkan turut dirasakan oleh sebanyak mungkin orang di muka bumi ini. Tuhan kiranya menyentuh hati saudara. Ada banyak pribadi-pribadi di sekitar hidup saudara berdiri, saudara bertetangga, saudara bekerja. Orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang sedang kecewa dengan kehidupan dan menjadi hatinya tertutup untuk percaya atau mencari Tuhan. Saudara dan saya diutus untuk menyentuh hati mereka yang kering, hati mereka yang gersang ini dengan perbuatan kasih universal, kasih Samaria, kasih manusia, namun bobotnya berbobot kasih ilahi. Tuhan memampukan, Tuhan menolong saudara menjadi Samaria-Samaria yang baik hati bagi sesama di dunia ini. Amin. Akan masuk ke dalam pokok doa syafaat. Yang pertama, Ibu Blok 1 Joko Sutono, Lilik Joko Sutono, Opnam. Apakah ada yang lain? Nggih. Mbak Kris kalih Bu Sutini, oke. Mbak Deborah Kris pun kondur nggih. Dan Ibu Sutini pemulihan. Bu Sutini Cokmin. Nggih. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pengumuman doa pagi hari ini akhir libur, seterusnya libur dulu karena saya akan ada cuti dan perjalanan ke Jepang. Tanggal 3 besok saya akan berangkat ke Jepang sampai dengan tanggal 14 kembali ke Klaten. Nanti akan saya buatkan pengumuman di WA Group. Jadi sepanjang
tanggal 3 sampai 14 semua jadwal doa pagi diliburkan terlebih dahulu. Akan dimulai setelah tanggal 14. Hari terdekatnya setelah tanggal 14 itu nanti adalah hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 16 sudah dimulai doa pagi lagi. Hari Sabtu tanggal 16. Jadi mulai hari ini terakhir libur dan akan dimulai lagi Sabtu 16 November 2024. Mohon doakan perjalanan kami ke Jepang, berangkat hari Minggu dari Klaten naik kereta api ke Jakarta, sampai di Jakarta tanggal 14 siang berangkat terbang ke Jepang. Semoga lancar dan pulang kembali dengan selamat serta diberi karunia sehat tubuh raga maupun tugas-tugas yang akan kami laksanakan di sana. Mari bila tidak ada pokok doa yang lain, kita bisa masuk ke dalam doa syafaat bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kami melihat kebesaran hati seorang Samaria yang menjadi ilustrasi kehidupan. Belum tentu mereka yang rohani, mereka yang berjabatan pejabat gerejawi mampu melahirkan benih cinta kasih manusiawi yang bobotnya cinta kasih ilahi. Masih cinta kasih yang sifatnya karena, belum sampai pada cinta kasih yang walaupun, cinta kasih yang agape, cinta kasih yang disertai pengorbanan, penyelesaian secara tuntas, bahkan menanggung segala keperluan dalam pemulihan dan penyembuhan. Cerita yang begitu ajaib membuka mata batin kami bahwa benih hati untuk berani melakukan kasih manusiawi tapi bobotnya agape, bobotnya kasih ilahi, justru ada di hati seorang Samaria. Biarlah ini menghenyakkan kami untuk introspeksi diri, supaya kami semakin tahu arti kehidupan beragama atau berbakti kepada Yesus tanpa menghasilkan perbuatan kasih yang ilahi lahir juga di hati kami. Kami sebenarnya sedang hidup dalam kehampaan dan kesia-siaan. Ibadah kami tidak ada gunanya kalau tidak merubah hati kami menjadi hati yang kasih manusiawi, namun bobotnya agape atau ilahi. Terbukti masih begitu sering, ya Tuhan, terjadi di tengah jemaat saling benci secara abadi. Jangankan menolong, jangankan berkorban untuk penderitaan, untuk ancaman, untuk tubuh raga yang lunglai karena kerugian dirampok orang lain. Sesama saudara yang satu seiman sepelayanan, hati mereka tidak bisa mengasihi, hati mereka tidak bisa mengampuni. Oleh karena itu kami berdoa dengan segala pertobatan, memohon pengampunan. Kalau selama ini kehidupan agama kami belum melahirkan seperti yang Tuhan mau, yaitu hati Samaria yang baik hati, yang menjadi contoh atau teladan untuk kami ikuti. Ketika melihat orang lain dalam penderitaan, tak pandang dosanya apa, benar atau salahkah dia, ekonominya miskin atau kaya, seagama, sesuku, sebangsa, tetapi kasih menggerakkan orang Samaria itu untuk bertanggung jawab, menyelamatkan pribadi orang tersebut dari segala ancaman kematian,
dari segala luka, dari segala pergumulan batin yang mencekam, untuk diamankan hingga beroleh pertolongan. Kami berdoa, taruhlah di hati kami kobaran api kebaikan hati seorang Samaria yang baik hati itu dalam kehidupan beribadah, dalam kehidupan beragama kami, membawa kami sampai pada derajat perubahan hidup yang seperti itu, bisa mengasihi sampai pada titik rela berkorban, bisa mengasihi sampai pada titik menanggung dan menggaransi keselamatan, bisa mengasihi sampai pada titik mengupayakan pemulihan dan kesembuhan yang total bagi sesama kami. Jangan biarkan saat ini benih-benih konflik, bara api perselisihan, ketidaksenangan, ketidakcocokan di antara sesama kami saudara seiman justru menumbuhkan jurang, menghentikan kerelaan untuk saling mengampuni, saling berbagi, saling menghargai dan saling menolong. Demikian pula jangan ada saling menghakimi. Biarlah di antara kami saling mengasihi kembali, diutuhkan, dan kasih kami diubah, bukan hanya kasih yang biasa terjadi kepada mereka yang baik, kepada mereka yang menurut, kepada mereka yang memuaskan hasrat hati kami berlaku kasih, tetapi sampai kepada kasih seperti orang Samaria teladankan, kasih yang rela berkorban tanpa harus mengenal dan menerima jasa kecil dari orang yang ditolong ini, tetapi kasih itu bekerja besar, menyelamatkan, menolong, memulihkan, menggaransi, dan melindungi orang itu dari ancaman. Taruhlah kasih itu, doronglah kami berlaku kasih kepada sesama kami di tengah jemaat maupun di tengah dunia ini, sehingga anugerah Allah cinta kasih-Mu boleh diperkenalkan kepada dunia melalui perbuatan-perbuatan kasih manusiawi kami yang kami lakukan dengan tanpa pamrih kepada sesama di setiap tempat, setiap pribadi dan setiap waktu. Kami berdoa syafaat saat ini mendoakan untuk Ibu Lili Joko Sutono yang kami dengar dirawat di Opnam di rumah sakit. Berkatilah, pulihkanlah keadaan kesehatan kesembuhan Ibu Lili supaya diberkahi sehat, diberkahi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tenaga dipulihkan kembali, kesehatan dikembalikan normal, keluarga yang merawat diberi kesabaran, diberi kemudahan dan kemurahan dalam segala keperluannya. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Mbak Deborah Kris serta Ibu Sutini Cokmin pasca perawatan dari rumah sakit. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan pulih, Tuhan berikan sembuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara-saudara kami ini mendapatkan jamahan berkah. Hamba juga berdoa untuk persiapan perjalanan cuti ke Jepang. Kiranya Tuhan memberkati bersama rombongan baik dari kota Jogja, Solo, Klaten, Jakarta, dan Kalimantan yang akan berangkat. Kami dipertemukan di Jakarta pada tanggal 4 siang untuk segera berangkat menuju ke Jepang sampai tanggal 13 kembali ke tanah air, 14 sampai di kota Klaten. Mohon perlindungan selamat, tubuh raga hamba-Mu dan rombongan diberi sehat semuanya, jauh dari kelemahan, batuk, pilek, dan segala yang mengganggu vitalitas tubuh raga jasmani kami. Saya sucikan dan saya tolak semua gangguannya. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan hari ini, supaya hamba-Mu kuat, tidak ada keluhan saat berangkat bepergian,
dengan sukacita dan dengan segala kedamaian. Keluarga yang hamba tinggalkan sesaat di rumah, baik itu istri maupun anak-anak kami yang juga sedang beraktivitas. Untuk anak nomor 1 aktivitas bekerja rutin, anak nomor 2 sedang praktek lapangan sampai dengan tanggal 4 November dari hari kemarin di Gunung Kidul, dititah bersama teman-teman yang disebar menjadi peneliti lapangan oleh kampus UGM. Kiranya diberkati, selamat menunaikan tugas bagian dari mata kuliah yang harus dia tempuh. Tuhan menyertainya. Kami juga berdoa untuk jemaat, rekan sepelayanan majelis, penatua diaken yang sesaat waktu kami tinggalkan bepergian ke Jepang. Tuhan jaga lindungi situasi jemaat dalam damai. Bila ada keperluan-keperluan pelayanan dapat terpecahkan dengan baik. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, semua dapat terselesaikan. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa esok hari akan ibadah. Tuhan memberkati kesiapannya. Hamba pribadi menggantikan jadwal tukar pelayanan klasis, akan berkhotbah di GKJ Ketandan, pepandan atau tempat ibadah di Mayungan jam 6 pagi. Tolonglah hamba dapat menyiapkan pelayanan esok pagi. Dan untuk di GKJ Klaten menerima Ibu Pendeta Wiwi pada hari Minggu tanggal 10 di Klaten 1. Tuhan memberkati program tukar pelayanan tingkat klasis ini. Kami juga berdoa seluruh petugas ibadah, para penatua, para diaken yang bertugas memimpin dan menyampaikan khotbah di sepanjang hari Minggu tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, kiranya diberkati Tuhan dengan Roh Kudus, dapat menyampaikan pelayanan sebaik-baiknya. Tangan Tuhan bekerja, pikiran hati sanak saudara kami dikhususkan dan dikuduskan, hingga dapat membuat persiapan untuk pelayanan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu saja. Demikian, dengan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan, boleh menerima firman yang kami renungkan pagi hari ini, kiranya menetap, terukir, termeterai di hati kami, menunaikan kasih manusia dengan bobot kasih ilahi, kasih yang agape diperkenalkan kepada sebanyak mungkin orang tanpa mengenal dan dibatasi oleh apapun, namun menyatakan kasih dengan seluas-luasnya. Semua doa dalam rasa syukur kami satukan. Engkau mendengar doa saudara-saudara kami yang mereka perlukan. Dengarkan dan kabulkanlah doa-doa mereka. Dan semuanya kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kini turunkanlah berkat Tuhan. Turunlah menaungi berkah kasih karunia yang datang dari Allah Bapa kita, damai dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada pada saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, semua rangkaian pelayanan doa pagi hari ini usai. Kembali kita akan berjumpa dalam pelayanan doa pagi pada bulan November tanggal 16 hari Sabtu. Sementara saya sedang perjalanan cuti, seluruh pelayanan doa pagi diliburkan. Sampai bertemu, doa mendoakan yang terbaik. Tuhan menyertai hidup saudara dan Tuhan juga menyertai hidup saya dalam perjalanan menuju ke Jepang. Berangkat sampai pulang kembali nanti. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih.